masa sih gue gini-gini aja gitu. Jadi emang dari diri sendiri ya, you can do that gitu. Jadi jangan ngerasa, kan aku kemarin udah kayak hilang hasrat untuk belajar ya. Aku 6 tahun pesantren sebenarnya. Waduh, gimana tuh? Ini Jangan berlindung di nama besar kampus kalian, tapi buatlah nama kampus kalian itu besar gara-gara kalian gitu. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Ya, Clara Hairunisa Paulida dapat menyapa pemirsa Wika TV dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini, kita sedang berada di Wika Talks edisi ke-19. Oke, di Wika Talks edisi ke-19 ini, saat ini kita akan membahas topik yang sangat keren abis gitu. Buat kita-kita yang penasaran, gimana sih kuliah dan jadi mahasiswa di program studi mesin dan bisa berprestasi tentunya. Dan tenang aja pemirsa Wika TV, saya tidak sendiri di sini. Saya bersama ada salah satu narasumber mahasiswi berprestasi di program studi mesin. Seperti itu teman-teman. Nah, ya langsung aja ya. Kita ini udah kedatangan Kak Asri Wahyuni atau bisa dipanggil Teh Aci seperti itu ya. That's right. That's right. Oke, Teh Aci. Gimana kabarnya Teh Aci? Alhamdulillah baik ya dan sehat. Perjalanan ke Wika lancar, aman, damai, sentosa? Alhamdulillah agak kemarin ada sedikit guncangan ya di pesawat cuman. Oh iya, kemarin habis ke Aceh ya. Iya. Itu biasa penelitian. Kemarin sih kerja praktek gitu. Oh alah, kerja praktek. Nah ini udah mulai kerja praktek nih pemirsa Wika TV. Karena emang salah satu narasumber kita ini juga adalah salah satu mahasiswi berprestasi. Sekali lagi ditegaskan tuh pemirsa Wika TV. Nah baik Kak, boleh gak sih dijelasin gimana Kakak ini kan kemarin tuh menang gelar inovasi daerah ya? Ya alhamdulillah. Nah ya tuh kayak kemarin tuh prosesnya gimana Kak sampai jadi pemenang seperti juara berapa ya Kak? Kemarin alhamdulillah juara 3 gitu. Oke, juara 3. Bisa dijelaskan Kak? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Clara ya, sang duta FH. Waduh. Iya, jadi kemarin itu sempat ikut GID, Gelar Inovasi Daerah itu di Kabupaten Bogor ceritanya. Jadi awalnya itu apa ya? Kita punya alat nih, namanya oxygen concentrator kan, oksigen konsentrator bahasa Indonesianya. Jadi alat itu tuh kayak alat kemarin kan sempat corona tuh beberapa tahun, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu kan corona ya. Iya, 2019 2020 ya. Nah jadi kita tuh buat alat untuk, kemarin kan sempat ada tuh katanya kekurangan oksigen gitu kan. Banyak di rumah sakit tuh kita ngelihat kayak oksigen tuh bener-bener dibutuhin banget, sedangkan mereka pada berebut gitu kan. Nah jadi dapatlah ide itu membuat oksigen konsentrator gitu. Jadi idenya justru dari pandemi menjadi ide seperti itu ya Teh Aci. Ini sungguh luar biasa. Jadi kesan-pesan setelah menang juara berapa, 3 ya Teh? Masya Allah, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi awalnya itu kita kayak seleksi dulu ya, seleksi berkas, terus kita presentasi. Pertamanya online dulu, kemudian udah jadi 3 besar tuh waktu itu langsung offline gitu di Litbang gitu kalau nggak salah, Puslitbang ya, di daerah Gunung Putri, bukan deh kayaknya. Pokoknya Bogor ke sana kabupaten. Kita jadi saya mempresentasikan tentang si oksigen konsentrator ini, kelebihannya apa gitu, kekurangannya apa gitu. Kebetulan oksigen yang alat yang kita buat itu dia itu pakai sistem absorption system namanya. Jadi kayak apa ya? Kita nggak usah ngisi ulang oksigen. Jadi oksigen itu pakai alat itu, nggak usah pakai tabung-tabung oksigen lagi. Nah kita punya 2 tabung. Nah di salah satu tabung itu ada yang namanya pasir zeoloid. Nah jadi apa yang dihirup nanti itu disaring oleh
si pasir zeoloid tadi. Jadi ketik dia ada namanya kan absorption system ya. Iya. Jadi dia ada swing gitu per 1 menit, per 30 detik kayak gitu, kita bisa ngatur itu gitu sebutuhnya kita. Jadi alhamdulillahnya kemarin itu kan standar Kemenkes itu 90% ya Iya. harus murni. Kemarin kita sempat di 60% ya, belum terlalu maksimal, cuman 90% itu ternyata untuk orang-orang yang parah banget nih oksigennya, harus yang membutuhkan banget. Sedangkan alhamdulillahnya di 60% aja itu udah bisa menolong rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang membutuhkan oksigen gitu ceritanya. Itu. Jadi untuk alat-alatnya sendiri itu apa sih Kak yang diikut sertakan gitu dalam event kemarin? Kita cuman kemarin dari teknik mesin tuh ada 3 kalau nggak salah ya. Iya. Kita punya penggiling gabah kalau nggak salah waktu itu. Penggiling gabah. Ya jadi padi jadi gabah dikeringkan, pengering gabah gitu loh. Iya, Tapi iya, iya. yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Terus ada lagi satu lagi ya lupa. Nah dan 3 tuh sama yang punya saya. Alhamdulillah semuanya lolos awalnya. Terus kan disaring untuk 3 besar waktu itu. Alhamdulillah Wika ada 2, dari TI 1, sama satu lagi dari satu lagi yang di arah ke puncak apa namanya Kak? Universitas Juanda. Ya? Juanda, Ciawi ya Kak? Iya, di situ. Gitu. Berarti itu antar seluruh teknik di Bogor? Enggak semua, seluruh, enggak teknik aja. Oh, nggak Jadi teknik seluruh aja. kampus di Bogor gitu. Oh, alah, jadi persaingannya juga ketat ya. Ketat sekali tentunya Masya ya. Allah juara 3 loh pemirsa Wika TV. Keren banget ya. Jadi kayak aku tuh dengernya kakak juga baru kayak kerja penelitian gitu ya, praktik gitu ya Kak. Oh iya waktu itu beberapa bulan yang lalu itu kita ada kayak kerjasama gitu, melakukan penelitian sama BRIN, sama Udayana Bali, Iya. sama Universitas Padjadjaran Bandung. Tepatnya itu di Padjadjaran ya, di Unpad. Kita meneliti nanobubble sama nanofluid. Nanobubble tuh apa ya Kak? Nanobubble itu kayak sistem untuk garis besarnya itu nanti akan dipakai untuk cooling down nuklir. Jadi agak keren ya. Rada pusing? Ya. Nanti aja di belakang kita Oh, jelasin. oke. Oh, kayak gitu Kak. Pokoknya jadi kakak tuh ke beberapa daerah di Indonesia kayak gitu ya? Bukan ke beberapa daerah, kayak kerjasama sama beberapa kampus negeri gitu. Oh, UGM, ya. Unpad, Udayana gitu. Pernah juga kemarin sama bareng-bareng sama penelitiannya ya, bareng sama anak UP kayak gitu. Dan kemarin juga ada anak ITB. Kemarin sempat ikut international conference gitu di ITB. Teman saya Sandy itu alhamdulillah juga udah menyelesaikan ya, lulus tadi dari konferensinya, papernya lulus. Pokoknya suatu kebanggaan tersendiri ya ketika kampus swasta itu bisa bersaing dengan kampus negeri yang bukan negeri-negerian gitu. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng Bukan ya, kaleng. ITB gitu kan, sama Udayana, sama Unpad, sama UGM itu kayak hal yang benar-benar Iya. membanggakan diri sendiri sih Patut sebenarnya. diapresiasi Kak. Iya. Wah, keren banget. Ini kalau misalnya boleh tahu kan pemirsa Wika TV ini kan bukan di kalangan mahasiswa atau mahasiswi saja gitu ya Kak. Jadi dia juga ada di kalangan SMA, SMK. Untuk background Kak Aci sendiri, ini apa ya kira-kira? SMA atau SMK? Karena bisa Masya Allah ini gitu Kak. Aduh. Kaget kali ya kalau lihat background. Aku teknik mesin sekarang ya. Iya. Aku 6 tahun pesantren sebenarnya. Waduh, gimana tuh? Ini boleh diceritain sedikit. Aku SMP di Palembang, di pesantren Nurul Huda Palembang. Aku SMA di Madrasah Aliyah Swasta Jabal Nur, Palohlada, Aceh Utara. Di Aceh? Iya, aku SMA-nya di Aceh. Jadi orang tua aku tuh nggak pernah membatasi, mau dimanapun sekolah terserah. Oh, Gitu. oke. Yang penting jaga diri, baik-baik. Jadi seperti itu ya Kak ya. Jadi 6 tahun seperti itu. Iya. Sebenarnya pesantren gitu. Pesantren. Untuk beradaptasinya sendiri tuh gimana dari pesantren terus tiba-tiba ke teknik mesin? Sebelumnya aku itu farmasi ya. Abis lulus pesantren, terus aku tuh kuliah farmasi di Medan 3 semester. Oh iya. Kemudian mama aku sakit, aku pulang dan aku masuklah
Ibnu Khaldun tercinta ini. Widih, ini sebenarnya pertanyaan basic dan emang harus ditanyakan gitu supaya pemirsa Wika TV ini pada tahu gitu Kak. Kenapa memilih Universitas Ibnu Khaldun? Karena yang pertama waktu itu lihat Ibnu Khaldun itu swasta, tapi bukan swasta yang kan di mata orang ya. Swasta itu universitas yang ya asal lulus lah kadang gitu. Orang sering swasta gitu kayak dipandang sebelah mata. Sedangkan as we know Ibnu Khaldun itu bukan sesuatu universitas yang cilet-cilet, ngerti gak sih? Oh iya. Nggak bisa ngerendahin, nggak bisa memandang sebelah mata Ibnu Khaldun gitu. Kita di Ibnu Khaldun tuh bener-bener difasilitasi, bener-bener dengan dosen yang bener-bener apa ya, keren-keren lah gitu kan. Kayak di mesin sendiri ya, aku karena di mesin ada kaprodi aku Pak Dwi Yuliaji STMT yang sekarang mau ngambil gelar doktoral, terus ada Dr. Mulia Juarsa yang bentar lagi jadi profesor ya, amin ya Allah. Waduh, amin. Jadi ada Pak Roy, ada Pak Gatot, ada Pak Edi, banyak deh dosen-dosen yang bener-bener tuh kayak ngerangkul, bener-bener kasarnya ya, lu apa yang lu mau gitu. Mereka bener-bener ya udah ayo lu mau ini asal lu punya niat, ayo kita buat ini gitu. Bener-bener di push bener-bener untuk jadi something yang lebih baik ya, better than sebelum-sebelumnya. Walah, Masya Allah banget Kak. Aku tuh ngedenger ternyata backgroundnya dari pesantren, terus tiba-tiba jadi teknik mesin gitu kan, prodinya memutuskan kuliahnya gitu kayak, dan gelar inovasi daerah juara 3 gitu kan, kayak bukan kaleng-kaleng juga nih ternyata nih Kak Aci ini nih. Iya, aku pernah dengar pepatah, jangan berlindung di nama besar kampus kalian, tapi buatlah nama kampus kalian itu besar gara-gara kalian gitu, ngerti nggak? Iya. Jadi kayak orang-orang yang udah di negeri, ya udahlah gue anak ini loh. Sedangkan kita yang mungkin untuk di luar yang mungkin tidak stenar kampus-kampus negeri lainnya, tapi kita bisa menunjukin Ibnu Khaldun juga bisa loh gitu. Iya benar, jadi survive sendiri aja gitu. Betul. Ya Kak, jangan sampai berlindung gitu ya. Mentang-mentang itu nggak baik. Jangan sampai nyaman tinggal di zona nyaman terlalu lama ya. Iya. Kita harus bangkit, nunjukin ke dunia kalau kita bisa gitu. Enggak cuman diam duduk, toh takdir tuh udah ada jalannya kok, Allah udah ngatur semuanya. Enggak. Rezeki itu harus dijemput. Bener. Besti. Takdir ada jalannya tapi kita nggak jalan-jalan tuh Kak. Gimana tuh? Iya, jadi gitu pemirsa Wika TV. Ini Masya Allah banget ya, ternyata Kak Aci ini narasumber kita yang memenangkan gelar juara 3 inovasi daerah. Nah, Clara tuh sedikit penasaran gitu loh Kak Aci. Apa? Kayak mata kuliah favorit ada gak sih? Ada. Waduh, apa tuh? Aku suka konversi energi ya, perpindahan kalor dan massa aku suka. Terus bahasa Inggris aku suka karena sedikit flexing nih ya. Waktu kan ada international conference kan di UIK. Terus aku ikut tuh dengan alat yang kemarin di GID kan. Terus aku conference kan. Dan alhamdulillah kemarin dapat the best presenter gitu. Waduh. Ini ada tepuk tangannya nanti di soundnya tek gitu. Iya ada nanti. Diedit ya. Diedit. Ya alhamdulillah banget tuh kayak. Ya benar, kita nggak akan. Lu kalau misalnya mau stuck di situ aja, lu gak bakalan maju guys gitu. Bener. Jadi jangan sampai main aman sama teman-teman yang lain deh, keluar dari zona nyaman. Terus kayak organisasi nih, ya organisasi ya. Kadang orang apa sih organisasi gitu. Ternyata semua yang jadi petinggi-petinggi dimanapun itu, mereka tuh emang sudah berkecimpung di dalam organisasi apapun itu ya. Jadi jangan jadi kupu-kupu, sayang banget ya. Iya. Sayang banget karena sosialisasi itu penting. Kupu-kupu tuh kuliah pulang. Oke. Kunang-kunang. kuliah nangkring Oh itu jangan tuh, berarti menurut Kak Aci sendiri organisasi juga perlu gitu kan ya? Perlu banget ya. Organisasi itu perlu. Aku flexing lagi nih, Surul Adim. Ya Allah, bukan ria ya. Iya maksudnya walaupun ya kita di pelajaran juga IPK aku 3 di atas 3. Aduh. 3. Masya Allah. Di teknik itu di atas 3 tuh udah katanya susah subhanallah banget. Luar biasa ya. Berarti emang pinter ya?
Nggak pintar sih sebenarnya. Rajin. Iya, kita mengikuti aja ya Oh, pelajarannya. oke. Kita rajin masuk, rajin mendengarkan. Gak mungkin dong nggak ada yang Iya. masuk ke otak gitu. Gitu dengan segudang kata-kata motivasinya Kak Aci ini, Masya Allah ternyata juga segudang prestasinya. Nah, karena tuh pengen tahu Kak, ada gak sih, ini kan Kak Aci kayaknya kelihatannya tegar banget, kuat banget. Wah gila, Jangan queen dong. mesin banget nih ya ternyata nih. Nah, ada gak sih support system orang-orang yang ngebuat Kak Aci jadi kayak sekarang ini gitu? Jelas ada. Aku tuh cerita nggak apa-apa nih, Boleh. Mas. Aku tuh pernah down juga ya. Aku pernah cuti ceritanya. Aku pernah down. Ada ya, kita juga punya titik-titik jenuh ya, titik kelemahan gitu. Terus aku disemangatin lagi sama orang tua tentunya. Kaprodi aku yang sampai bimbing aku sampai sekarang, Kaprodi dan dosen pembimbing ya sekaligus nih. Terima kasih banyak juga buat Kaprodi aku yang bener-bener apa ya, bilang you can do that gitu. Jadi jangan ngerasa, kan aku kemarin udah kayak hilang hasrat untuk belajar ya. Kayak ya udahlah ya, habis tamat nikah apalagi gitu kan. Ternyata enggak gitu. Jadi aku udah apa ya, ada lagi niat untuk belajar, untuk research, untuk apa ya, do something yang bermanfaat gitu buat orang dan buat aku sendiri tentunya gitu. Terus ada bunda aku, ada mama, ada ibu, banyak ya. Aduh, banyak sekali. Ya, skip. Skip. Ya, pokoknya mereka itu baik-baik semua. Ada ayah aku juga ya, tentunya. Dan ada Ada ya, ya, pemirsa WK TV pasti tahu. iya, udah. Oh, jadi sebenarnya banyak banget gitu ya Kak. Di saat Kak Aci down seperti itu bukan jadi suatu kayak udah deh kayaknya gue nyerah aja. Ada, pernah bilang, Pernah. Tapi gimana caranya di survive lagi gitu Kak? Balik lagi kayak ke diri sendiri gitu, kayak masa sih gue gini-gini aja gitu. Jadi emang dari diri sendiri ya, mau 1000 orang nyemangatin lo, kalau emang diri lo sendiri nggak mau ya nggak akan bisa gitu. Tapi kalau diri lo udah niat, nggak ada yang nyemangatin juga lo bisa bangun. Iya, berarti tergantung Tuh, diri sendiri. iya. Balik lagi ke diri Diri sendiri. sendiri sih. Seperti itu pemirsa WK TV. Mau atau tidak ya. Mau atau tidak gitu kan, bangkit dan atau survive gitu. Nah, Kak Aci, kalau misalnya di teknik mesin ini ada kelas karyawannya nggak sih? Ada dong. Oh ada. Ada. Widih, ada kelas karyawannya. Jadi Ada. malam atau kayak Iya, gimana teknisnya? malam. Jadi kita reguler A sama reguler B ya. Iya. Jadi nggak karyawan gitu. Jadi takutnya ada pembeda ya. Jadi nggak ada dibedakan sama sekali. Mau belajar kapanpun dimanapun diterima terus ya. Mau kelas karyawan ke kelas apa, reguler A atau reguler B gitu. Jadi kelas karyawan itu ada apa namanya, beberapa kelas, bahkan lebih banyak kelas karyawan kadang. Ada beberapa angkatan gitu ya. Karena emang kita tidak memungkiri bahwa kita butuh naik lagi ya. Dan itu juga yang pernah teman-teman reguler B bilang, kalau nyesel nih baru kuliah sekarang gitu. Ternyata di perusahaannya itu diwajibkan untuk kuliah lagi. Oh, jadi harus Iya. up Iya, terus terus berkembang. bukan berarti udah masuk apa namanya, jadi karyawan udah gitu. Enggak, Iya. ternyata mereka juga ada level-level tertentu gitu loh. Iya, berarti kuliah juga penting gitu Penting. ya. Kelas karyawan itu jam habis Isya biasanya. Habis Isya. Atau jam 7 tapi break nanti Isya, kita sholat dulu. Terus sampai jam 10 kadang gitu, jam 10 malam. Gitu pemirsa WK TV. Jadi kalau misalnya untuk yang menonton ini, yang terutama di kalangan SMK seperti itu kan udah kayak notabene tuh pemikirannya kayak udah mau kerja. Nah, kuliah juga penting. Nah, di WK sendiri ini kuliah sambil kerja juga bisa gitu. Bisa banget, Bisa bisa banget pemirsa WK. Jadi bukan halangan dan hambatan seperti itu ya Teh Aci ya. Mau tau nggak, kemarin itu mahasiswa yang IPK-nya 4,00 Ya. itu anak karyawan loh. Itu di mana Teh Aci? Teknik mesin. Teknik mesin. Maksudnya jadi nggak menghambat anak karyawan itu cuman asal-asal Oh doang. iya, Kan pasti kan orang cuman, berpikirnya ya karyawan ngejar tuh titel gitu. ngejar titel doang. Enggak guys. Jadi kemarin yang cum laude juga tuh, yang mahasiswa terbaik juga tuh dari teknik mesin tuh ada yang nama Bang Koyu. Iya. Ya beliau itu jadi salah satu mahasiswa terbaik juga ya.
ya dengan IPK ya 3,99 atau 3, atau 4 nggak tahu deh, pokoknya kumlot gitu. Emang dia juga pinter banget sih. Keren banget. Salut banget gitu ya sama orang-orang yang terus berusaha bekerja, terus bener. meng-upgrade dirinya. Betul. Itu kayak Kak Aci sekarang ini kayak saya juga sempat duh keren banget nih ternyata Teh Aci. Ini atas restu Allah Subhanahu wa taala ya. Atas restu Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk terkait prospek kerjanya gitu Teh Aci, kayak gimana sih kalau misalnya di teknik mesin? Justru engineering lagi banyak banget nih ya. Waduh, Dari kemarin-kemarin iya. aku lihat banyak banget. Terus prospek kerjanya itu lebih ke bidang engineering sih kebanyakan. Aku lihat senior-senior aku nih ya, kerjanya tuh emang di bidang engineeringnya gitu, kayak engineering apartemen, engineering di di perusahaan-perusahaan. Cuman tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa senior yang buka usaha sendiri gitu. oke. Ada yang buka usaha sendiri, ada yang buka bengkel sendiri, terus ada yang di bidang kesehatan loh kemarin. Di bidang kesehatan. Iya, alat-alat kesehatan gitu. Oh, alat-alat Iya, kesehatan. di alkes-alkes gitu. Terus ada juga yang jadi konselor. Konselor. Iya, ada. Makanya kayak jangan menutup kemungkinan gitu. Sekarang juga kan banyak kerjaan yang nggak harus teknik mesin, nggak harus hukum, nggak harus FAI gitu Iya. kan. Tapi bisa ke bidangnya gitu kan. Iya. Cuman alangkah lebih baiknya sesuai bidang ya kan. Cuman tidak menutup kemungkinan. Makanya harus upgrade terus ilmu. Dari mana aja loh ilmu. Gitu. Nah, untuk di Fakultas Teknik Sains dan terutama di prodinya Teh Aci ini, menurut Teh Aci ini susah gak sih belajar? Karena kan banyak stigma Oh, orang iya. yang kayak, waduh gak mau Teknik gitu. teknik susah banget. Kayaknya aduh, belum dicoba udah bilang susah. Susah itu buat kalian yang males guys. Aduh, Yang mager-mager nih susah. Susah. mager-mager. Kaum rebahan tuh Kaum susah ya? rebahan susah. Susah. Karena emang gak mau ya. Iya. Bukan dari pelajarannya, tapi Oke. dari dirinya yang gak mau gitu. Aku gak pinter, tapi ada kemauan. Ada kemauan dan Iya. mau tahu terus, mau Iya, tahu mau terus. terus. Wah. Ada kan gimana, Allah tidak akan merubah suatu kaum Oh gitu iya, kan. kalau kaum sendiri tuh yang tidak akan merubahnya gitu ya. Iya, jadi kan Jadi harus berarti di diri dari kitanya. diri kita sendiri guys gitu. Gitu. Nah, oke, terakhir nih Teh Aci. Untuk teman-teman yang tertarik daftar nih, kayaknya udah ada belum sih Daftar di di UIK? di Iya, UIK. Banyak sih gitu. banyak. Kebetulan juga kemarin kan ada ngobrol-ngobrol juga kan. Aku Iya. ke pesantren aku yang di Aceh kan, yang kelas 3 SMA-nya. Terus kok bisa sih Uti, kan aku dipanggilnya Uti. Ukti. Uti, aku dipanggilnya Uti Bogor kan. Uti Uti Bogor. Bogor kok bisa sih kuliah di sana ya? Namanya juga Uti Bogor kan, pasti tinggalnya di Bogor gitu kan. Iya. Cuman mereka bilang mereka ada yang mau survive ke luar daerahnya gitu. Ya bisa sangat dibuka, dan mereka juga banyak yang tahfiz kan. Iya. Wika katanya kemarin pernah Banyak. lihat banyak beasiswa tahfiz juga Beasiswa ya. banyak. Kalau sekarang tuh udah denger informasi belum sih Teh Aci, kayak mesin tuh udah buka pendaftaran belum untuk maba? Udah tahun sih ini? teknik udah buka. teknik yang mesin juga udah mulai Udah membuka mulai dari ya, sekarang. ya. Untuk pemirsa WK TV, jangan lupa daftar ke teknik mesin, nanti jadi kayak Teh Aci. Masya Allah ini. Ketemu Teh Aci yang penting Ketemu ya. Teh Aci yang penting. Ketemu dulu ya. Oke deh Teh Aci. Waduh, Sip. kayak sayang banget nih. Kayak lagi Iya. asik tapi kita terhambat durasi. Nanti aja di belakang apa ya? Oke, siap di belakang. Kita di ya. belakang. Oke. Nanti telepon aja ke sini Instagramnya. Ke sini. ini. Nggak, boleh Instagramnya, namanya apa Instagramnya tuh? @aci i-nya 2 Sudrajat. Waduh, oke deh. Baik, terima kasih Teh Aci atas jawaban-jawaban Teh Aci. Semoga Teh Aci sehat selalu dan Amin, Allah. rekan juga yang menonton juga mendapatkan banyak informasi dan sehat selalu juga tentunya. Nah, bagi pemirsa Wika TV yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat juga menghubungi nomor di bawah ini. Oke, pemirsa Wika TV, terima kasih. Saya Clara Hairunisa undur pamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa di Wika Talk edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.